Baik, saya share screen to landscape. Pertemuan 12, besok ke-13 dan ke-14. Dan UAS. Bentar lagi buat ya. Pak, ini enggak presentasi yang kelompok landscape. Nanti aja. Nanti Oke, dikemas pertanyaan dan jawabannya ya. siap Oke, Pak. teman-teman semuanya. eh untuk foto landscape, mungkin sudah pada baca di grup WA yang saya berikan. Ini materinya 2017, tapi saya selalu penyampaiannya beda ya, setiap tahun ke tahun, walaupun basicnya sama. Dan nanti kalau mau ditambahkan dari teman-teman, dikirim juga presentasi PPT-nya di grup, enggak apa-apa, sebagai pelengkap. Nah, untuk foto landscape, harapannya bisa membantu juga dari poin, karena apa? Di Indonesia sangat banyak alam, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Nah, landscape sendiri itu memang lebih ke arah alam, pemandangan. Tapi dibagi-bagi teman-teman. Kalau ke arah kota dia cityscape, kemudian kalau di laut, pantai itu ke arah namanya seascape ya. Dan kalau ke arah nature, pemandangan lebih ke arah globalnya itu landscape. Nah, kalau kampung atau desa apa kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Sama ya, namanya juga landscape. Hanya kalau village-scape itu tidak tidak ke situ ya. Baik, foto landscape di Shutterstock sangat populer. Bahkan salah satu karya Indonesia diposting sebagai thumbnail pada menu utama di Shutterstock. Coba kita lihat ya. Shutterstock. Oke, kalau kita scroll, nah ya kan. Jadi pada home-nya, menu utamanya di Shutterstock ini ada foto dari landscape-nya Bromo. Nah, artinya apa? Memang dari segi view-nya juga udah indah, nature. Gunung Semerunya, Batoknya, kemudian kawahnya, embunnya, foginya gitu. Dia menjadikan Bromo sebagai best of the best, ya kan, sebagai thumbnail di depan atau di home dari Shutterstock sendiri. Kadang juga di Getty Image, di Adobe, Dreamstime juga ada. Menu utamanya itu tentang nature atau alam Gunung Bromo teman-teman yang di apa namanya dipilih. Artinya apa? Di Indonesia makanya genre landscape ini sangat banyak ya dan membuat sebagai poin keindahan pariwisata di Indonesia. Kalau kita jelajahi satu-satu pun masih belum habis ya. Biasanya itu kalau teman-teman cita-citanya seperti itu menjelajahi Indonesia dengan karya foto-fotonya, jangan sampai kita yang mengeluarkan duit. Nah, kalau bisa kita yang dibayar. Itu cita-cita saya juga. Keliling Indonesia ya, ke lokasi wisatanya, lebih dibayar, bukan kita yang mengeluarkan duit. Ya, alhamdulillah. Walaupun belum tercapai semua. Kayak di Pulau Padar, Bunaken, Manado, Pangkal Pinang, dan sebagainya. Disinilah kita hobi yang dibayar. Gitu ya. Terus kalau misalnya foto landscape sendiri, harapannya kondisional alam. Kadang kita di puncak gunung ya, nge-trekking, ataupun ke Ijen, Merbabu, atau Gunung Sama dan sebagainya. Kondisi alam di sana tidak memungkinkan untuk menerbangin drone misalkan, karena hujan. Nah, disinilah kita harus mengetahui kondisi alam, ya. Jangan dipaksa. Mungkin nanti alat Anda yang crash,
mending kita keep dulu ya. Mending kita tahan dulu ya. Kita ulangi di tahun yang akan datang, bulan yang akan datang. Karena saya rasa objek destinasi wisata seperti ini tidak akan punah ya. Kemarin kalau misalnya teman-teman nge-trekking gunung, mungkin hujan ataupun badai. Nah, alat-alatnya saran saya mending jangan dieksplor lebih dulu karena kondisinya seperti ini malah bahaya. Kita nggak bisa berkarya lagi kan, kecuali teman-teman ada planning dari ke lokasi tersebut mungkin 2 minggu lagi tahun depan ya, sehingga waktu yang pas bisa mendapatkan momen ataupun cahaya yang tepat juga. Ini contoh foto yang di Pulau Padar, posisi hujan, angin kencang, drone nggak bisa terbang. Udah berat-berat ya, kemudian udah lokasinya jauh, tapi drone-nya nggak bisa terbang karena hujan dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya udah, pakai yang ada di tangan, handphone ataupun di mirrorless. Dulu juga ke Ijen, udah berat-berat juga ya, sampai di puncak, anginnya kencang. Nggak berani saya terbang ya. Apalagi Mavic Mini sekarang ini, aduh langsung bles hilang. Tapi kalau dia Phantom 4, Phantom 3 Pro, ya minimal seperti itu ya, lebih aman untuk di lawan anginnya. Artinya kita bisa maksimalkan dari alatnya, kemudian anginnya dilawan itu bisa. Tapi saya melihat kondisi nggak berani, walaupun Phantom ya saat itu 3 Pro tahun 2018, ya di Ijen sampai ujung anginnya kencang, saya nggak berani terbang. Toh juga Ijen ini nggak bakal punah ya, siapa tahu kita kesana lagi di lain kesempatan. Ya, itu contohnya. Nah, di sini kita ada pertanyaan nih, gampang atau sulit? Anggap saja nih ya, teman-teman yang si 04 gampang. Karena foto landscape ini sejauh mata kita memandang. Cuma nanti yang sulit, nanti ada yang namanya golden time, blue hours ya. Itu nanti kita bahas. Nah, kenapa mudah? Karena sejauh mata kita memandang itulah foto landscape. Anda ke sawah, ceklik, udah landscape. Anda ke belakang rumah, laut ya katakanlah. Ke rumahnya di Gunung Kidul ya. Just landscape. Artinya, kalau Anda memandang itu ketutupan tembok, dan tower, dan sebagainya, itu nggak bisa jadikan patokan landscape. Ya, sejauh mata kita memandang. Contohnya ini. Nah, Gunung Sindoro. Ya, tempat Wonosobo. Atau nih, Sumbing atau Sindoro ini lupa saya. Sejauh mata kita memandang udah termasuk landscape. Walaupun dalam pemotretannya masih perlu dipertanyakan ya, noise dan sebagainya. Artinya pemandangan dulu, ya kan? Terus cahayanya, horizontalnya, nanti kita bahas. Apakah udah layak belum disebut landscape? Kalau dari temanya sudah, sejauh mata kita memandang. Baik, di sini ada semacam tips and trick ataupun yang harus kita perhatikan saat memotret landscape. Garis horizon, minimal ISO, diafragma, golden timing, filter, HDR, tripod, and foreground. Nah, untuk golden timing ini nanti buat tugas minggu ini, teman-teman. Ya, nanti kita bahas slide selanjutnya. Untuk garis horizontal, karena banyak yang ditolak di Shutterstock, itu miring. Dan saya sering juga ditolak sama Shutterstock. Alasannya garis horizontal. Ya udah, saya edit lagi di Photoshop, kemudian di Command T atau Ctrl T, kemudian di scale, digedein gitu, di rotation, sehingga miringnya jadi pas. Ya, dah diupload ulang. Saya rasa akan tepat. Nah, dari foto ini, salah satu spot di Gili Nanggu, Lombok, garis horizontalnya antara langit dan laut birunya lurus. Kemudian dikasih tambah efek cahaya matahari sebelah kanannya. Terus dikasih shadow-nya dinaikin, putih-putihnya sehingga angkat.
ya. Nah, di sini diperhatikan daripada foto yang tadi ini landscape, ini landscape. Tapi nilai jualnya ataupun point of interest-nya cantikan yang ini. Garis horizontalnya jelas, editingnya dapet, point of interest-nya juga ada perahu, garisnya. Jadi dari pojok kiri ada bekas perahunya jalan. Kemudian bisa kita buat teks sebelah kanan ataupun sebelah kiri atasnya. Artinya point of interest di sinilah kita perhatikan untuk foto landscape. Ya. Jadi teman-teman nggak sembarangan kita foto landscape, tapi ada basic dari penilaiannya gitu. Jadi kalau ini oke lah gunung, tapi apa yang membuat point of interest-nya gitu. Oh ada jalannya, oh oke jalan, tapi dia lebih ke arah ngeblur jalannya, nggak detail, kecuali dia lebih dekat jalannya, ya. Nah kalau ini lebih dekat, point of interest-nya dapet, cahayanya juga dapet, tidak ada noise, dan horizontalnya bagus, ya. Oke. Next, ISO kecil, harapannya sih nggak noise. Wajar ya. Ini teman-teman saya contoh foto di Sembalun. Ini noise, walaupun ISO-nya 100. Di bagian bawah, pojok kiri bawah, dia ada noise. Bintik-bintik hitam. Ya. Terus di bagian abu-abu, kelihatan banget titik-titiknya hitam. Nah, inilah yang disebut noise. Dan dari cahayanya udah dapat jam 7.30-an ya. Kita terbang drone-nya dan sampai 200-an meter ke atas. Ya, akhirnya mendapatkan view yang petakan sawahnya indah seperti ini. Biasanya lebih berwarna-warni lagi kalau musim panen. Ya. Tapi ini ya sedikit hijau sih. Tidak begitu colorful, tapi menurut saya udah bangga banget udah bisa dapat seperti ini. 2 kali, 3 kali saya belum bisa mendapatkan hasil seperti ini ke sini. Ya, dulu waktu gempa, terus waktu Rinjani Enduro 2016 ke sini juga. Akhirnya tahun 2019 ke sini lagi mendapatkan dengan view yang secantik ini. Tapi sebelumnya simple biasa banget. Kadang gitu teman-teman, alam ya. Mungkin 1-2 belum dapat, tapi yang ketiga kalinya bagus. Oke. Masih on di Zoom ya. Bagi teman-teman yang masih mendengarkan, harapannya nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau mau bisa sharing tentang foto landscape juga boleh ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Kita lanjut. Ini ada WA, sinyalnya agak bermasalah di daerah. Ya teman-teman, tidak apa-apa. Untuk masalah sinyal, bagi yang teman-teman tidak bisa join, it's okay ya. Nanti kita kirimkan videonya, supaya teman-teman bisa memonitoring perkuliahan kita juga di sesi yang lain. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Belum? Kalau gitu kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah gunakan aperture atau diafragma yang kecil atau angkanya gede ya. Cuma nanti kekurangannya akan terlihat jamur di lensanya. Saya pernah nyoba di atas 8 f-nya itu 2470 Zeiss. Waduh, udah kelihatan titik-titiknya. Jadi ini kekurangan kalau kita motret di angka f-nya 22 gitu. Tapi bisa diedit. Ya. Nah ini selanjutnya adalah golden timing untuk tugasnya. Nah ini harus diperhatikan ya teman-teman semuanya. Ada 2, yaitu blue hours and golden hours. Ini hanya ada waktunya 15 menit dalam sehari. Mataharinya sudah hilang atau terbenam,
tapi langit birunya masih ada. Contoh, ini foto di Jepang dengan garis horizontal, kemudian blue hours-nya, kemudian mataharinya udah hilang gitu ya, tapi langitnya masih nyala. Dan lampu gedungnya sudah dinyalakan. Disinilah ada diperhatikan yang namanya blue hours. Tugasnya seperti ini. Anda motret tema landscape dengan tema yang bebas ya. Dimanapun itu ya, boleh cityscape, Tugu Jogja boleh, atau pantai silakan, atau sawah silakan ya, atau yang lainnya. Tapi di waktu yang blue hours. Ya. Menarik ini. Tadi pertanyaan di awal, mudah nggak sih? Mudah. Tapi kalau yang sulitnya ini, waktunya kayak gini. Blue hours kayak gini kita nyari. Kadang juga mendung ya. Ada basic dengan shutter speed-nya, dengan filter dan sebagainya ya. Oke. Kalau dari foto ini, saya berharap teman-teman bisa motret di Tugu Jogja yang baru ya. Ada peresmian baru kemarin, Tugu Jogja cocok. Ada lampu-lampunya nih di pojok kanannya. Di langit yang biru katakanlah, mungkin pas maghrib boleh ya, silakan ada motret di Tugu Jogja ya. Baik, kita lanjutkan. Next, gunakan filter ya, ada CPL, ND. Apa itu ND, filter CPL dan sebagainya. Nanti kita explore di YouTube-nya ya. Saya kirim videonya juga di grup. Nah, tampaknya ini udah dihapus ya. Ada yang hapus kah? Oh ini. Ini ditambah Boyo Amikom prakteknya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat videonya seperti apa sih mereka membuat menggunakan filter dari motret landscape dan bagus hasilnya. Oke, next. HDR ya, ini iPhone 12 sudah ada tekniknya. Nah, ini salah satu golden hours. Gunung Agung, Bali, motretnya dari Senggigi, Lombok. Jadi antar pulau kita motret. Mataharinya sudah hilang atau terbenam, tapi langitnya nyala. Disinilah tugas Anda, foto di minggu ini. Ya, landscape. Sama juga ini daerah Pangandaran ya. Di pantainya kita coba di waktu maghrib, ternyata lebih warna-warni lagi. Ya, untung tidak mendung. Jadi warnanya lebih banyak. Cuman yang disayangkan ini adalah terlalu ramai. Point of interest-nya. Ya, kejauhan jarak antara space dari perahu, harusnya perahunya kecil aja sebelah kiri, sehingga ada teks di bagian kanannya. Oke, next adalah foreground. Ini fotonya di Gili Trawangan ya. Ini jelek banget fotonya. Garis horizontalnya miring ke kiri. Karena saya crop teman-teman. Kalau dilihat bawah ini ada bule yang sedang mandi-mandi gitu ya, berjemur, makanya saya crop. Dan akhirnya kurang bagus. Foreground saya tidak menyarankan. Karena dia untuk foto model. Tapi kalau foto landscape, sejauh mata kita memandang, ya baru tanpa foreground tidak apa-apa. Tapi kalau model, wajib. Ataupun boleh, ya karena sebagai pemanis. Baik, nanti ada juga time lapse. Ini time lapse, warnanya harus putih nih. Nah, ada video time lapse nanti bisa dilihat ya di grup PA. Dan seperti itu untuk foto landscape. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman.
Sudah saya kirim ke WA untuk apa namanya tugasnya. Golden time blue hours. Silakan kalau subuh mungkin jam 5:35-an ya. Kalau kalau yang sore maghrib biasanya pas azan gitu. Silakan diekspor. Daerah Jogja ini banyak ya. Silakan di wilayahnya masing-masing. Ada pertanyaan tidak? Pak, mau tanya, Ya. misal foto sawah harus jam segitu juga, Pak? Ya bukan harus sawah, maksudnya objek lain. Dan pastikan ada lampu yang nyala sebagai pemanis dari framing. Contoh yang gambar tadi di Jepang. Kalau pemandangan harus ada lampunya juga, Pak. Kalau pemandangan tidak. Tapi kalau bisa ada yang membuat warna-warni. Saya kirim ke grup WA untuk contoh 3 fotonya. Yang cityscape, Jogja misalnya, Tugu Jogja, usahakan ada cahayanya. Tapi dari langitnya udah berwarna biru ataupun orange dan sebagainya. Kalau nature, sawah, kemudian pantai, seperti yang gambar itu. Diperhatikan garis horizontal, negatif space atau of interest, ya. Nanti beda-beda hasilnya teman-teman ya. Kalau sawah kan memang foto pemandangan, tapi dari segi keindahannya masih belum ada gitu. Kayak ini bisa nggak, Pak? Ya, bisa. Artinya itu udah termasuk tema landscape. Mas Fajar juga kan itu juga foto landscape. Tapi dari segi penilaian, apa sih dari keindahannya? Ya kan? Nah, itu yang harus dipikirkan 2 kali. Atau yang saya sebut dengan tadi, mudah nggak sih? Oh mudah, karena foto pemandangan. Tidak. Sulit. Foto pemandangan plus ada point of interest, negative space, dan sebagainya. Ada nilai jual di situ. Ya. Jadi Anda coba dieksplor lagi dengan ya harapannya nanti di Instagram bisa dapat poin di situ karena akan beda satu sama lain ya. Saya yakin semuanya benar fotonya landscape temanya. Tapi dari segi basic keindahan dan sebagainya hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan yang kayak gitu. Ya, jadi diekspor lagi. Pak Radit, Silakan. garis horizontal selain di laut di mana, Pak? Gunung Merapi katakanlah, jadi Merapi ya pas hijau-hijaunya. Coba saya cek. Artinya nggak hanya laut garis horizontal, tapi semua dari foto landscape, Mas. Reflection, jadi misalnya yang foto yang di Jepang, ini kan gedungnya, terus ada airnya. Jadi ini garis horizontalnya di situ. Paham ya? Ya, Pak, Pak. Masih, Pak. Ini foto landscape. Garis horizontalnya mungkin antara bukitnya ini miring atau tidaknya dari bukitnya. Dan ini udah lurus. Ya, ini contohnya. Ya, terus artinya teman-teman kalau
Garis horizontal nggak harus di pantai atau laut ya. Pak Radit mau tanya, Silakan. itu yang saya kirim di grup WA itu sudah termasuk belum ya? Grup WA ya. Kalau temanya landscape sih sudah Mas, tapi dari penilaian ataupun dari apa namanya horizontalnya miring ke kanan dikit. Benar Itu nggak? masih miring Pak itu? Miring kanan dikit. Secara sekilas garis horizontal. Oh ya Pak, makasih Pak. Kemarin hashtagnya apa teman-teman? Foto makanan? Tugasnya ada kah? Belum dikasih tugas ya? Kemarin kayaknya enggak deh, Pak. Iya Pak, belum ada penugasan Pak. Belum ada Pak. penugasannya. Yang foto makanan belum ya, Pak. Oh, foto model terakhir ya. Iya Pak. Dan itu udah dinilai ya. Oke. Jadi kayak yang di foto model kemarin, karena nggak live streaming gini, model orang semua udah termasuk temanya. Tapi di sini pemilihan dari kostumnya, make up-nya, gestur wajah dan gerak-gerik tangannya itu yang dinilai. Masuk ya. Temanya model semua udah wajah orang. Tapi yang dinilai adalah kostum, lighting, misalnya setup-nya gimana ya. Nah, gitu juga foto landscape. Foto pemandangan. Misalkanlah pemandangan. Gimana garis horizontalnya, ada point of interest-nya, terus negative space-nya, ada kebocoran nggak di situ, ada banyak kotor-kotor nggak misalnya, itu yang dinilai. Jadi benar-benar ya foto pemandangan yang layak untuk dinilai. Begitu ya. Ini contoh aja. Nah, ini juga garis horizontal. Harus diperhatikan. Antara Merapi kanan kirinya. Ini ada apa ya? Embun atau yang warna putih-putih. Ini garis horizontalnya. Jadi ketahuan kanan kirinya rata. Ya. Yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah, ini garis horizontalnya. Point of interest-nya mana, terus layak nggak dinilai gitu kan. Kemudian apa sih yang membuat dari foto ini unggul dari yang lainnya. Jadi foto pemandangan udah bener temanya landscape. Tapi apakah udah layak untuk dinilai gitu. Ya. Boleh foto sawah, karena sawah juga indah, tapi di waktu pagi hari. Tapi kalau di subuh ataupun sore, saya rasa kurang indah. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya Anda mau golden time, blue hours, ini sulit. Harus tentukan dulu objek utamanya. Ya. Saya kasih contoh lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau foto potret itu termasuk landscape nggak, Pak? Kayak tadi contohnya dari Bapak. Ini benar. Teman-teman semuanya, kalau dilihat di layar Zoom, ini foto pemandangan, ya. Tapi size-nya dia lebih ke arah potret, bukan landscape gini. Apakah termasuk foto landscape? Jawabannya apa kira-kira? Jadi ini foto
pemandangan, tapi dia lebih ke arah portrait, bukan landscape. Nah, ingat, kalau portrait landscape ini ke arah size, mode, ya. Tapi kalau dari segi temanya dia udah pemandangan, itu foto landscape. Walaupun dia modenya portrait, atau size-nya portrait, atau square. Paham ya? Ini contoh dari Blue Hours, teman-teman. Karena setiap objek, ini bukan foto landscape ya, karena sejauh mata kita memandang. Saya cuma mengambil contohnya warnanya, warna yang bagusnya. Biru langitnya, kemudian nyala lampunya, udah ya, di setiap meja. Kemudian di kolamnya nyala juga, kemudian di pantai. Artinya banyak dari lampu-lampu yang ataupun cahaya yang membuat colorful. Nah, karena kita tugasnya landscape plus blue hours, ini sulit mencari objek yang seperti itu. Jadi kalau mau ya pastikan untuk nambah dari segi keindahan lampunya. Ya. Coba kita searching ini Jogja. Cityscape. Ya, agak dilema juga ya kalau kita cityscape terlalu dekat juga jaraknya, artinya bukan jadi landscape ya, karena pemandangannya kedekatan. Tapi kalau yang saya contohin tadi, yang seperti di Jepang ataupun di Pangandaran, itu lebih ke arah cityscape, landscape-nya dapat. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mas, Mbak, SI04 semuanya. Andai saya sebagai customer ingin membeli foto Bromo ini. Ya. Dan ada banyak foto Bromo. Ada 41.000. Gak mungkin saya beli semua. Pasti saya akan membeli salah satunya yang terbaik. Ya kan? Maka saya akan memilih dari foto-foto ini paling yang atas. Karena dia sudah banyak yang beli. Yang kedua, warnanya. Kalau warna sebelah pojok kiri, dia warna-warni. Dapat. Tapi apa yang membuat lebih dari sebelah kanan? Oh, ada orangnya naik jeep. Kebutuhannya, negative space-nya, rule of third, ataupun, oh ternyata menang yang sebelah kanan. Ada orangnya. Kembali lagi, kebutuhan kita mau beli foto untuk apa? Ya. Terus apa yang membuat foto itu wow dari konsumen kita? Nah, ternyata dari foto yang kedua ini, kanan kiri ini, saya lebih memilih yang sebelah kiri. Nah, contohnya ini. Kenapa? Clean. Garis horizontalnya dapat. Kemudian ada namanya di sini golden time. Ya, langitnya. Walaupun mataharinya tidak kelihatan di sebelah kiri ya. Kemudian ada poin di sini puncak dari bukit atau gunungnya nyala. Sunrise-nya kelihatan. Nah, jarang banget foto dapat seperti ini. Kalau kita lihat foto yang lainnya, misalnya foto Bromo, biasanya new itu, saya filter dulu. Kalau baru-baru itu fresh content, biasanya biasa, simple dia. Nah, contoh ini deh. Apa yang membuat manis dari foto ini? Jelas yang pertama tadi kan, yang ini. Nah, ini landscape sama-sama landscape. Colorful-nya lebih dapat yang ini. Ya. Jadi harapannya teman-teman, Anda foto sawah, udah termasuk sawah, itu landscape, tapi apa yang membuat nilai jualnya? Mungkin ada petani ataupun reflection airnya, ya, ataupun warna langitnya
orange atau biru ya. Untuk pemandangan Merapinya dapat. Itu yang sulit, waktu dan timingnya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, maka kita akhiri ya. Kita switch di grup WA. Baik, terima kasih semuanya. Open diskusi tentang foto landscape di grup WA. NIM nama yang ingin menjawab. Dan nanti yang merangkum dari pertanyaan dan jawaban adalah kelompok presentasi dari foto landscape. Oke. Terima kasih semuanya. Mari kita berdoa sesuai dengan kriteria masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.